Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah At-Tahirah dengan NIM 2214020112 dari kelas PBAC. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah As-Saraf An-Nazari. Baiklah, materi pertama itu mengenai isim, fi'il, dan huruf. Isim. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tahtaranin bizamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sesuatu makna dan tidak terikat dengan waktu. Isim adalah kata benda atau segala sesuatu yang dikategorikan benda, baik itu benda mati ataupun hidup, dan ia tidak terikat dengan waktu. Tanda-tanda isim. Isim memiliki 3 tanda. Yang pertama, ia diawali oleh alif lam. Contohnya, as-saburatu, al-kalamu. Yang kedua, ia bertanwin akhirnya. Contohnya saburatun. Yang ketiga, terdapat huruf jar atau kafat yang membuat kata setelahnya berharkat kasrah. Huruf-huruf kafat yaitu min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Contohnya minan nasi. Fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan wahtaranat bizaman. Fi'il adalah sesuatu yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Biasanya fi'il menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, madi, sekarang mudhari', dan yang akan datang. Tanda-tanda fi'il. Yang pertama, dapat dimasuki ta fa'il, ta yang menunjukkan kata ganti aku. Contohnya jalastu. Yang kedua, diketahui dengan qad, sin, saufa. Contohnya saufa yal'abu. Yang ketiga, adanya nun taukid di akhir kata. Contohnya yansurna. Yang keempat, bersambungnya dengan ta ta'anis as-sakinah. Contohnya jalastu. Bersambungnya dengan ya mufrad mukhatabah. Contohnya huruf. Tansurina. Huruf adalah yang tidak memiliki tanda-tanda isim maupun fi'il. Huruf adalah kata-kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali bersambung dengan kata lainnya, isim dan fi'il. Huruf itu seperti huruf-huruf jar, ataf, min, ila, dan huruf ma, hal, dan lainnya. Contohnya yaitu min aina anti. Min di sana kalau tidak disambung dengan kata aina anti maka artinya tidak jelas. Namun dengan ditambahkan kata aina anti maka artinya akan jelas. Materi kedua tentang isim maksur dan isim mangkus. Isim maksur. Al-ismul maksuru huwa ma hutima bi alifin sabitatin lazimatin sawa'un kutibas bisuratil alifi am bisuratil ya'i. Isim maksur ialah yang diakhiri dengan alif sabitah atau lazimah yang ia berbentuk alif atau bentuk ya. Contohnya al-mustafa, al-fattah. Ciri isim maksur. Isim maksur diakhiri dengan ya lazimah yang dimuqaddarkan pada keadaan rafa, nasab, dan jar, dan sebelum ya lazimah itu berharkat fathah. Isim mangkus. Al-ismul mangkusu huwa ma hutima ya usabitah ya lazimah qablaha kasrah. Contohnya al-madi. Isim mamdud. Al-ismul mamdudu huwa ma hutima bihamzatin qablaha alifun zaidah. Isim mamdud adalah yang diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif tambahan, dan jika bukan tambahan itu berarti bukan isim mamdud. Contohnya sahra'u, sama'u. Isim tafdil. Ismut tafdili huwa sighatun tu'khazu minal fi'li ala wazni af'alu litadulla ala anna syai'aini istaraka fi sifatin wa zada ahaduhuma alal akhari fiha. Isim tafdil dianya adalah sigat yang diambil dari fi'il atas wazan af'alu. Dianya itu untuk membandingkan dua hal yang sama namun salah satunya memiliki makna lebih. Contohnya asyamsu akhbaru minal ard. Mufrad. Al-mufradu huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Mufrad dianya adalah yang menunjukkan pada arti satu. Ciri-cirinya ia berharkat dhammatain akhirnya. Contohnya muslimun, kitabun. Musanna.
Al-musanna huwa madala ala isnain. Musanna adalah yang menunjukkan pada makna dua, apakah itu ia muzakkar maupun muannas. Ia ditandai dengan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimina, muslimani. Jamak ialah yang menunjukkan pada arti tiga atau lebih. Jamak itu ada tiga macam. Yang pertama, jamak muzakkar salim, yang ditandai dengan waw dan nun pada perubahan dari mufrad ke jamaknya. Contohnya muslimuna. Jamak muannas salim itu dari mufrad ke jamaknya ada alif dan ta, muslimatun. Kalau jamak taksir ialah berubah dari bentuk asalnya. Contohnya yang dari kitabun menjadi kutab. Muzakkar dianya adalah isim yang menunjukkan pada jenis laki-laki, apakah itu manusia atau lainnya. Contohnya rajulun, Ahmad. Muzakkar terbagi pada dua, yaitu muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki adalah yang menunjukkan pada laki-laki dari manusia maupun hewan. Yang kedua, muzakkar majazi. Ia tidak menunjukkan bentuk dari isim muzakkar, namun orang Arab sepakat mengatakan bahwa ia adalah muzakkar. Contohnya seperti qamarun, jidarun. Muannas adalah isim yang menunjukkan pada jenis perempuan yang ditandai dengan ta marbutah. Pembagian muannas itu ada 4. Yang pertama, muannas hakiki, yang ianya menunjukkan pada nama perempuan maupun hewan seperti Maryam, Bakarah. Dan kedua, muannas majazi, yang ia secara kaidahnya sudah dihukumi muannas. Contohnya syamsun. Yang ketiga itu ada muannas maknawi. Yang keempat, muannas lafzi. Isim alam adalah isim yang menunjukkan pada hal tertentu dengan berdasarkan penetapannya tanpa adanya qarina atau perantara. Contohnya Khalidun, Makkah. Dan termasuk juga pada isim alam ini itu nama-nama orang, nama-nama daerah, dan nama-nama negara dan lain. Isim jenis adalah isim yang tidak dikhususkan pada satuan atau individu dari semua jenisnya, sehingga ia memiliki keumuman makna walaupun terbatas pada jenisnya. Contohnya itu pada kata rajulun, itu memiliki makna yang umum karena setiap laki-laki dari Bani Adam itu dikatakan rajulun atau laki-laki. Isim mustaq adalah isim yang diambil dari kata lain dan menunjukkan sesuatu yang disifati dengan sifat tertentu. Contohnya yang asalnya kitabun menjadi katibun. Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari selainnya atau isim asli. Contohnya adlu, naharun. Fi'il madi adalah yang menunjukkan atas makna dirinya dan disertai dengan masa lalu atau telah terjadi. Contohnya zahaba. Ciri-ciri fi'il madi. Yang pertama, dalam kamus biasanya fi'il madi adalah bentuk paling dasar tanpa ada tambahan huruf lain. Contohnya fataha. Yang kedua, kebanyakan berakhiran fathah. Contohnya dahala, ahlaqa. Yang ketiga, dapat dimasuki tafail atau ta yang menunjukkan kata ganti aku. Contohnya jalastu, atau dimasuki ta ta'nis sakinah, ta yang menunjukkan kata ganti perempuan. Contohnya jalasats. Fi'il mudhari adalah yang menunjukkan pada suatu peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Fi'il mudhari ini biasanya diawali oleh huruf mudhara'ah, alif, nun, ya, dan ta. Contohnya yal'abu, yaqulu. Ciri-ciri fi'il mudhari. Yang pertama, di dalam kamus biasanya fi'il mudhari adalah bentuk fi'il dengan tambahan huruf mudhara'ah di awalnya. Contohnya fataha yaftahu. Yaftahu itu adalah contoh fi'il mudhari. Yang kedua, dapat menerima huruf lam. Contohnya lam yal'abu. Yang ketiga, fi'il mudhari dapat menerima huruf saufa dan sin. Contohnya sayal'abu, saufa yal'abu. Fi'il amar adalah kata fi'il yang menunjukkan kata permintaan. Contohnya ijlis. Ciri-ciri fi'il amar. Yang pertama, kebanyakan diawali hamzah wasal, kecuali ada ketentuan lain seperti ijlis. Yang kedua, kebanyakan diakhiri dengan bentuk sukun, udhul. Fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi ialah fi'il yang tidak cukup hanya dengan fi'il dan
fi'il dan fa'il. Ia juga membutuhkan maf'ul bih satu atau lebih. Contohnya, fataha Zaidun al-babu. Fi'il lazim. Fi'il lazim ialah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul lebih. Ia cukup dengan fi'il dan fa'il saja. Contohnya, tanamu mardiyah. Fi'il majhul. Fi'il majhul ialah fi'il yang tidak disebutkan dengannya fa'ilnya. Contohnya, nusira hamidun. Fi'il maklum. Fi'il maklum ialah fi'il mabni yang disebutkan dengannya fa'ilnya. Contohnya, dakhala hamidun faqama. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang satu huruf atau dua hurufnya itu berupa huruf ilah. Contohnya, doa. Doa itu asal katanya adalah da'awa. Fi'il mujarad. Fi'il mujarad ialah fi'il yang huruf madinya itu asli semuanya. Contohnya, amala, zalzala.